gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ervina Lugina Sumantri. Saya merupakan salah satu guru di SD Impres Timika 3 Kabupaten Mimika dan merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat sebagai persyarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Sudah sarapan belum? Sudah. Datang semua kan? Datang ya. Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu Guru. Lanjut untuk PPK, salam PPK untuk semangat. Tabuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tabuk semangat. Terima kasih. Oh, kalian semangat semua. Kemarin Ibu Guru sudah informasikan hari ini kita mau belajar tentang kelestarian sumber daya alam. Tapi kita akan melakukan literasi terlebih dahulu ya. Sebelum literasi, Ibu Guru minta kalian berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, bernyanyi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, selamat duduk kembali. Ya, kita akan melakukan literasi selama 3 menit. Silakan semua membaca mulai dari Teduh dan Indah Hidup Berumah Bahasa sampai ke agendanya. Terbaca? Baca. 1, 2,
baca. Saraswati Amerika Serikat dan penulis buku sebagai pembukaan cerita pendek Indonesia. Penekannya adalah bahasa pelajarannya dikaitkan dengan eksistensi dan substansi bahasa serumpun Melayu. Ya, sudah. Terima kasih. Itu belakang kenapa kipas-kipas panas sekarang? Ya. Tujuan yang akan kalian capai di pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu merinci pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nanti kita akan membuat peta pikiran tentang kelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, mampu membandingkan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat hidup penduduk. Yang keempat, mampu membuat laporan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk tulisan. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok untuk membuat peta pikiran. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Itu kenapa? Kenapa? Duduknya yang siap. Ya, lanjut. Kemudian ini apa ya? Apa ini ya? Tempat tidur tanaman teh. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Kalau yang berasal dari orang Jawa, daerah Sumatera pasti tahu. Ini namanya perkebunan teh. Perkebunan teh. Ibu guru mengajak kalian untuk berimajinasi ke perkebunan teh karena perkebunan teh ini hanya ada di daerah Jawa dengan di daerah Sumatera. Nanti akan ibu guru jelaskan, juga akan ibu guru bagikan bahan ajarnya tentang tanaman teh. Ya. Kalau tanaman teh ini dia hidup di dataran tinggi, sehingga suhu dan udara yang ada di daerah perkebunan teh itu apa? Dingin. Apa? Dingin. Teh itu bisa kalian dapat di mana sih? Dalam kehidupan kalian sehari-hari, teh itu adanya di mana? Daun teh. Di mana lagi? Di mana lagi? Teh kotak ada ya? Teh pucuk ada ya? Ya, kemudian lanjut. Kalian kok pada tidak semangat? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat di situ aja. Pimpin di situ aja. Nah, pimpin di situ. Duduk aja. Tepuk semangat. Ya, Tiara, ibu guru minta Tiara bacakan. Nanti kalau ibu guru bilang stop. Bacakan. Yang keras suaranya. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh memang subur di wilayah pegunungan yang bergerak. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh bersahabat dengan ketinggian antara 200 sampai 200 Di atas permukaan laut. Ya, terima kasih Tiara. Teh itu merupakan tumbuh di daerah di dataran tinggi ya. Di sini disebutkan ketinggiannya antara 200 sampai dengan 2 feet di atas permukaan laut.
atas permukaan laut. Tumbuhan teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius. Jadi kalian bayangkan itu sangat dingin sekali. Tapi kenapa tehnya bisa tumbuh? Karena memang teh itu bisa tumbuh hanya di daerah dataran tinggi. Coba kalian perhatikan. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor. Di Ciwidey dan Bogor, di Bogor orang Bandung, Ciwidey. Bogor tahu perkebunan teh itu seperti apa, dinginnya seperti apa. Jadi kalau kalian dulu di sini di daerah kita di sini pernah dingin juga kan? Ya, pernah. Nah, itu 10 kali dingin kalau di daerah sana, di Ciwidey sana. Apalagi kalau di perkebunan teh itu sangat dingin sekali. Tapi di sana bagus, pertumbuhan tehnya bagus, kemudian pekerjanya juga banyak. Kira-kira di mana lagi ya selain di Ciwidey dan Bogor? Ada di daerah Brebes, daerah Wonosobo, di mana lagi nih? Malang, di mana lagi? Sumatera dan Simalungun ya, di Kerinci, di Jambi. Jadi hanya ada di beberapa daerah saja. Ya, ada di beberapa daerah saja. Kira-kira di kita ada tidak ya? Di sini daerahnya apa? Panas seperti Panas. pengen tumbuh tidak? Ya. Tidak. Yang tumbuh apa? Yang tumbuh apa di sini? Rumput banyak. Mana juga ada tumbuh. Ya. Selain itu juga, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Kenapa teh berfungsi untuk menjaga lingkungan? Kenapa? Kira-kira kenapa? Dari yang foto tadi, coba kalian perhatikan. Kita kembali ke awal lagi. Ya, kenapa teh bisa menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan. Kenapa teh berfungsi untuk menjaga lingkungan? Kenapa? Kira-kira kenapa? Dari yang foto tadi, coba kalian perhatikan. Kita kembali ke awal lagi. Ya, kenapa teh bisa menjaga lingkungan? Kira-kira menurut kalian ilustrasi foto seperti itu perkebunan teh. Kira-kira menurut kalian kenapa sampai bisa perkebunan teh itu menjaga lingkungan? Kenapa? Hah? Tidak ada yang pernah buang sampah. Dulu yang tuh. Tidak ada yang pernah buang sampah, masa kurang tepat. Ada lagi. Kira-kira dengan begitu tuh, kalian lihat. Dengan begitu, kenapa bisa ya perkebunan teh menjaga lingkungan? Kenapa? Kenapa? Apa Petronella? Karena tehnya dirawat terus. Karena tehnya dirawat terus. Ya karena teh dirawat terus makanya dia tumbuh dengan baik. Tapi teh juga bisa untuk menjaga lingkungan. Kira-kira apa ini? Ya, Tiara, ayo. Siapa lagi? Ayo. Ayo. Apa? Ini ya, kenapa bisa melestarikan lingkungan? Kenapa teh itu bisa melestarikan lingkungan? Kenapa? Kenapa? Contoh begini. Kenapa kalian butuh makan? Karena untuk tenaga dan supaya kenyang. Nah, ini juga sama. Kenapa teh itu bisa untuk menjaga lingkungan? Karena kenyang. Emang teh dicicip. Karena apa? Kira-kira kalau dengarkan ibu, lihat sini. Kira-kira kalau dengan penampakan seperti itu tidak ada perkebunan teh. Terus tanahnya menjadi apa? Menjadi gundul. Tanahnya menjadi gundul. Akhirnya kalau hujan lebat, banjir. Kalau pintar. Banjir dan longsor. Kalau ada tanaman teh bisa tidak? Tidak bisa karena menahan air hujan yang sangat deras. Ya, Chandra, bentar. Betul ya? Betul ya? Karena bisa menahan air hujan. Sama seperti kita, kenapa kita butuh makan? Karena untuk sumber energi.
Coba duduk yang betul. Kasih maju mejanya. Apa kalau yang sini? Kemudian proses pembuatan teh. Sekarang proses pembuatan teh. Proses pembuatan teh. Kira-kira pekerjaan apa saja yang melibatkan proses pembuatan teh? Petani, terus pengepul. Ada pengepul? Ada. Pengepul teh. Jadi orang-orang yang ada tuh, itu kan orang-orang lagi ngambil nih, Ya. lagi ngambil tuh, itu kan dikumpulkan, lalu nanti disetorkan ke pengepul. Pengepul itu sebagai penyimpan, orang yang mempunyai lahan yang sangat besar untuk menyimpan teh-teh, itu ditampung di satu tempat. Itu namanya pengepul. Kemudian disaring, disortir, diproduksi. Setelah diproduksi baru dijadikan daun teh, teh kotak, teh pucuk, terkenal yang kalian tahu semua. Sehari-hari kita minum ya. Tapi sebelumnya kita Ibu Guru akan membagikan LHP ya. Tapi sebelumnya Ibu Guru akan bagikan kalian dulu dalam kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Jadi tidak ribut, tidak bergeser. Ibu Guru harapkan kita tetap tenang, tetap aman, tetap tertib. Kita bagi kelompok dari sekarang Ibu Guru hitung sampai 4, semua sudah duduk berkelompok. Siap? Tanpa ribut. 1. Iki kelompok 2, ketua kelompok dia. Kelompok 3 Aini, kelompok 4 Tiara. Oke, sudah bagi 4 kelompok ya. Perhatikan lagi ke depan. Semua aman, lehernya aman kan? Aman. Ya, perhatikan ke depan. Di perkebunan teh, seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, di perkebunan teh, kemudian pekerja-pekerjanya mengambil teh, memetik teh, lalu dikumpulkan di mana? Di pengepul. Dari pengepul di drop ke pabrik, ke konsumen, ke pabrik dulu. Biasanya berupa untuk pengolahan ya, pabrik-pabrik besar ya. Kemudian dari pabrik diolah sedemikian rupa. Setelah itu dijadikan satu produk, dan produk itu yang dijual ke konsumen umum. Kiki, kenapa ketawa-ketawa sama lo? Kalau ketawa-ketawa kelompok 1 nanti Ibu pasti keluar dari sini. Seperti yang kita lihat, di situ ada sari wangi, ada teh celup, dan teh kotak, itu sebagai contohnya. Yang sering kalian temui sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang kasih keluar dulu bahan ajar yang sudah Ibu Guru bagi, serta bukunya, buku dan pena kalian. Keluarkan dulu. Ambil buku. Yang belum ambil buku, ambil bukunya kita. Yang tertib ya.
berapa? Nomor berapa? Kelompok 2 nomor berapa? Nomor 1. Kelompok 3 nomor berapa? 3. Kelompok 4. Perhatikan waktu yang Ibu Guru kasih ya. Nanti tahan waktunya habis lagi. Simpan HP-nya. Tiara, perhatikan ke depan, semua perhatikan ke depan. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Mengapa menjadi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? 1. Agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. 2. Agar flora dan fauna tidak punah. 3. Supaya tidak terjadi pencemaran. 4. Supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. 5. Supaya anak cucu kita dapat merasakan udara segar. 6. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Ya, ada yang mau ditanggapi? Dari kelompok lain? Tidak buruk. Sudah bagus? Kita berikan tepuk tangan. Kita masih bicara tentang teh ya. Sudah? Sudah? Tunggu di depan. Tunggu di depan yang sudah ya. Belajar tentang apa? Dalam teh diapakan? Belajar tentang melestarikan sumber daya alam. Kemudian tadi sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada apa saja? Pemetik teh, apalagi? Pengumpul teh, kemudian pengolah teh dan pengemas teh. Ada banyak jenis pekerjaan. Semuanya duduk yang betul. Coba duduk yang betul. Duduk dulu yang betul. Kita melakukan kesimpulan dari awal hingga akhir. Duduk yang betul. Chandra, duduk yang betul. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pekerjaan. Ada apa saja? Pemetik teh, pengolah teh, pengolah teh, pengumpul teh. Terus belajar tentang apa lagi tadi? Upaya menjaga kelestarian. Tadi banyak yang bisa upaya menjaga kelestarian apa saja tadi? Apa saja tadi? Tanah, apa lagi? Air, udara, hewan, tambang,
mengambang udara. Banyak ya yang sudah kita pelajari. Sekarang sebelum kita melakukan ice breaking, perhatikan ibu guru. Sebelum melakukan ice breaking, ibu semua handphonenya mana? Handphonenya simpan di tengah. Ada evaluasi yang sudah ibu guru bagikan di link. Itu ada waktunya. Ada waktunya tidak? Ada. Ada waktunya. Kalian kerjakan. Dan ibu guru mau lihat ada 15 pertanyaan semuanya. Ada 15 pertanyaan semuanya. Kalian kerjakan. Kemudian kalau ibu guru bilang mulai, kalian mulai mengerjakan ya. Bisa? Ya. Evaluasi. Kalau ibu guru bilang mulai mengerjakan, kalian mulai mengerjakan. Simpan handphonenya di tengah. Ayo kerjakan, mulai. Ada 15 pertanyaan. Dimaksud ada. Ayo kerjakan, kerjakan, kerjakan. Itu soal evaluasi ya. Kalian hitung sendiri berapa yang sudah benar. Setiap kelompok soalnya diacak. Sekarang ya. Ya. Dibaca baik-baik soalnya. Dibaca baik-baik soalnya. Salah. Dibaca baik-baik soalnya ya. Kalau salah, salah dan benar itu bisa lihat. Nah, ayo. Matang. Betul.
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini kita sudah belajar seharian? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bagaimana perasaannya? Enak. Lihat Bu Guru. Ayo. Kita berulang-ulang ya. Jangan lupa duduk lagi. Mari teman-teman, kita ulang lagi, kita berdoa mulai. Ulangi, ada yang berdiri, ada yang duduk. Jadi terputar pilihan, ayo. Duduk teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Siang, terima kasih hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok.